Halo guys, kembali lagi bersama Kamar Cerita. Yes guys, mau tanya nih, dulu kalian pas kecil itu kalau pegang uang banyak, pikirannya mau ngapain? Kalau aku sih udah pasti bakal beli es krim yang amat besar, atau bahkan beli snack yang sangat banyak. Namun nih guys, kali ini kita bakal membahas film tentang anak kecil yang dapat uang banyak banget namun malah dipakai untuk sewa wanita malam. Apalagi parah ya, wanita malam ini ternyata adalah anggota FBI. Ya udah deh, tanpa basa-basi, kita kalau ceritanya. Oh iya, judul filmnya adalah Blank Check Slur. Di awal film nih guys, kita bakal diperlihatkan seorang pria yang sedang lari. Ia bakal mengambil uangnya yang banyak banget. Di sisi lain nih guys, kita bakal diperlihatkan anak kecil namanya adalah Preston. Preston ini adalah anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Saudaranya itu sangat jahil, bahkan terkadang suka mengambil uangnya loh. Selain itu, dia juga memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai insinyur dan juga investor, sehingga ayahnya ini sangat amat pelit loh. Gak kebayang sih kalau jadi Preston. Sampai suatu hari pernah nih guys, ini Preston ini kan mau pergi bersama temannya Boots ke suatu tempat hiburan gitu, tapi ia dikasih uang dikit banget. Jadi dia hanya kebanyakan bisa lihat temannya yang main wahana di sana, tentu saja dengan wajah iri. Sisanya mah dia hanya menjadi ejek-ejekan dari teman-temannya, karena nggak bisa tuh main-mainan yang seru, cuma bisa main-mainan anak-anak aja. Dan ia udah kesel banget nih di sini. Nah, karena udah nggak tahan, sampai di rumah tuh dia bilang sama ayahnya, "Ayah, emang keluarga kita tuh miskin banget ya? Sampai aku aja dikasih uang dikit banget. Tadi aku nggak bisa main apa-apa. Itu lihat saudaraku dapat uang banyak dan bisa bermain yang mereka inginkan." Jadi ayahnya bilang, "Itu mah wajar karena mereka sudah besar, jadi kebutuhannya lebih banyak daripada kamu." Lalu nih guys, scene filmnya berpindah kepada seorang pria yang bernama Quigley. Nah, Quigley ini adalah pria yang di awal scene tadi lari di hujan-hujan loh. Nah, dia ini lagi di bank terbesar di kota itu, ketemu Biderman, salah satu pemimpin bank di situ. Nah, dia mengancam Biderman nih, harus kasih dia uang. Uangnya itu harus $1 juta atau setara dengan 14 miliar. Gila banget ya, dikira uang di petak apa? Banyak banget. 4 hours, let's call it 1 o'clock. Di sisi lain, si Preston ini juga datang ke bank itu loh. Dia kesana itu untuk menabung, tapi sayang dong uangnya itu tidak memenuhi minimal uang untuk menabung di sana. Namun tetap aja ia kepincut sama pegawai banknya yang cantik namanya Sai. Ya udah sih, abis itu dia balik aja. Namun satu-satunya uangnya diambil oleh Boots, sehingga mereka kejar-kejaran dan hal tak terduga pun terjadi. Si Preston ini tanpa sengaja ditabrak oleh Quigley. Tentu saja hal itu jadi pusat perhatian di sana. Quigley nggak mau identitasnya sebagai perampok itu terungkap. Jadi ia segera cari jalan aman dan menulis cek untuk Preston. Namun karena ada polisi nih, jadi Quigley cepat-cepat sampai lupa loh tulis nominalnya. Lalu ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Nah, lucunya sampai di rumah si Preston ini hanya melihat ceknya itu. Lalu dia berpikir bahwa Quigley mau Preston tulis sendiri nominalnya. Nah, karena si Preston ini juga ahli dalam pakai komputer, ia tulislah di situ $1 juta atau setara 14 miliar. Ya ampun, lalu dia pergi tidur sambil membayangkan kalau besok ia sudah bakal jadi orang kaya. Lucu banget ya si Preston ini. Keesokan harinya, si Preston ini datang lagi ke bank itu. Lalu ia bilang, "Ini ceknya, aku mau ambil uang 14 miliar. Tentu aja hanya diketawain dong sama pegawainya. Namun tetap aja Preston diantar ke bosnya, karena ia gak mau pusing. Nah, bosnya ini berpikir kalau Preston ini adalah orang yang disuruh Quigley untuk mengambil uang itu.
Jadi tanpa pikir panjang, dia buka berangkas, ambil uang, lalu taruh di ranselnya Preston tepat sebelum orang yang asli datang setelah Preston pergi. What's wrong with you, little boy? I know you ought to be in school. Hurry up. What kid, man? I don't know. The kid with the backpack! Hal itu tentu saja dengan cepat diketahui oleh Quigley. Di sini sudah perdebatan terjadi. Namun akhirnya mereka setuju untuk mencari Preston. Di sisi lain, si Preston bocil ini sudah memesan rumah mewah, mobil mewah. Bahkan ia mencari sopir secara online. The boss doesn't like me taking baseball cards. Greenies, some moolah, some dinero, some... Meskipun awalnya si sopir nggak percaya bahwa bosnya itu bocil, namun karena sudah diberi uang, ya udah deh, tentu aja dia langsung layani dan percaya begitu aja. Setelah itu, si Preston ini dibawa ke mall. Di sana ia menghabiskan semua uangnya. Bahkan ia menyewa mall hanya untuk bersenang-senang, melakukan hal gila lainnya. Tentunya hanya untuk kepuasannya. Saat ia pulang, ia bertemu dengan gadis idamannya, yaitu Sai, pegawai bank yang lalu ia temui. Sai kaget banget kenapa si bocil ini sekarang punya banyak uang. Nah, si Preston ini bilang kalau ia punya bos namanya Macintosh. Macintosh ini kasih banyak uang banget sama dia. Nah, dari sini kita tahu bahwa Preston ini sangat pintar ya. Selain itu kita tahu juga kalau Sai ini adalah anggota FBI yang menyamar untuk menyelidiki kasus Quigley. Keesokan harinya banyak banget truk yang mengantar mainan dan juga barang-barang elektronik mahal di depan rumahnya Preston. Di sini tuh ayah Preston itu kayak kaget, kok banyak banget ya? Namun di sini Preston beralasan bahwa itu adalah barang-barangnya Macintosh dan ia hanya disuruh untuk menjaganya sementara aja. Padahal mah itu udah dia sendiri yang pesan dan untuk kepuasannya juga. Di sini ini tuh Quigley dan teman-temannya sedang mencari Preston, namun belum juga menemukannya. Dan di sini Sai mulai curiga, siapa sih sosok Macintosh? Jadi dia pergi pada Preston. Nah di sini Preston bingung, jadi dia bilang aja kalau Macintosh jarang pulang, jadi nggak banyak, susah ditemui lah. Jadi Preston juga di sini mengajak Sai untuk makan malam bersama. Saya menolak, namun karena Preston bilang bakal menceritakan tentang Quigley, saya pun setuju. Dan Preston sangat senang. Bahkan ia sampai bertanya pada sahabatnya, bagaimana sih agar wanita bisa tertarik? Jadi sahabatnya bilang, wanita suka pria yang kuat. Dan mulai dari situ, Preston pun berlatih. Setelah itu, makan malam pun tiba. Preston mengajak Sai ke restoran yang paling mahal di kota itu, bahkan membelikan kalung berlian kepada Sai. Di situ Sai menolak, namun Preston kayak memaksa gitu dan sambil menggali berita tentang Macintosh sampai peristiwa yang tak terduga terjadi. Di sini Preston terjatuh dengan makanan di sekujur tubuhnya. Lalu dia pergi mengajak Sai makan di burger dan malah hubungan mereka jadi dekat di sini. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak lama-lama karena di sini ada Quigley yang datang. Jadi Preston segera mengajak Sai untuk pergi lari.
Untungnya mereka selamat dan bisa menghindari Quigley. Nah, di dalam mobil si Present bilang sama Sai, "Kamu datang ya ke ulang tahunku minggu depan?" Namun Sai menolak, dia tidak bisa. Namun di sini Present mengungkit soal Tuan Macintosh. Dan saya berpikir bahwa ia harus datang ke sana. Nah, setelah hari itu, hari-hari Present tampaknya semakin membosankan dan hambar. Dengan segala kemewahan yang ia miliki, ia bahkan terkadang iri dengan teman-temannya yang biasa-biasa aja, beribut naik mobil. Di suatu taman, ia ketemu dengan Quigley, dan ia pun berusaha lari menghindari Quigley. Beruntungnya kali ini si Present dapat lagi melarikan dirinya. Namun si Boots tanpa sengaja mengatakan alamatnya, sehingga keberadaannya sudah diketahui. Hari ini adalah tepat hari ulang tahun Present. Dia mengadakan acara begitu besar dengan mengatasnamakan Macintosh. Di sini banyak sekali tamu yang datang ingin bertemu dengan Macintosh. Namun sayangnya di sini Present hanya ingin bertemu dengan Sai. Dan di sisi lain juga ia disuruh membayar untuk acara biaya pesta. Dan ia melihat ternyata uangnya hanya tinggal $332.000. Dia tidak punya uang lagi. Dan saat ia mencari uangnya, tiba-tiba ayahnya masuk. Ayahnya mengira bahwa Present ini adalah Macintosh. Dia bilang, "Tolong kembalikan anakku. Aku ingin anakku kembali di rumah untuk merayakan ulang tahun." Takut dia kehilangan masa mudanya hanya karena mengejar uang. Dan Present pun menjadi terharu ingin kejar ayahnya. Namun sayangnya hal itu agak terlambat. Dad. He's gone. Nah, di sini para pihak dekor tahu bahwa Tuan Macintosh tidak ada dan tidak bisa bayar. Jadi mereka segera bubarkan para peserta yang ada di sana. Dan orang-orang pun pergi. Di sini Present tahu kalau orang-orang yang datang ke sana hanya datang karena uang, bukan teman, dan ia kesepian. Namun saat pintu diketuk, ternyata yang datang adalah Quigley. Quigley tanya mana uangnya, dan Present bilang uangnya sudah habis digunakan. Quigley menjadi sangat frustasi. Present pun melarikan dirinya. Quigley dan teman-temannya segera mengejar Present lagi. Act like you got a purpose in life. Go. I think I'm experiencing chest. Little boy. Here we go. Over, kid. Come out wherever you are. Bad boy! Tell me something. Namun ujung-ujungnya si Present ini pun tertangkap karena dia pikir si Quigley telah mati. Ternyata itu hanya pura-pura. Namun syukurnya pihak FBI segera datang, dan Present pun sadar bahwa saya adalah anggota FBI dan mereka sedang mencari Macintosh. Quigley yang ketakutan bahwa dia adalah si Quigley perampok dan bersiasat mengaku sebagai Macintosh. Tapi itu pilihan yang salah. Dan sekarang ia akan dipenjarakan. Dan yang menghabiskan uang itu yaitu Present, malah ia tak terkena kenapa-napa. Di sini Present tahu kalau saya itu adalah anggota FBI, walaupun awalnya dia sempat mengira bahwa si Sai ini adalah orang murahan. Dan sekarang ia sadar dan bertekad bahwa 6 tahun lagi ia akan menikahi Sai. Lucu ya bocil ini. Lalu si Present pun dibawa pulang oleh ayahnya, dan ia kembali merayakan ulang tahunnya bersama ibu dan kedua kakak jailnya, dan juga ayahnya.
Dia sangat bersyukur. Film pun tamat. Jadi gimana guys filmnya hari ini? Bagus gak sih? Kalau bagus komen dong. Jangan lupa di subscribe juga, biar tahu nanti kita bahas film apa lagi. Ya udah, see you in my next video ya. Bye.